Halo guys. Halo. Halo guys. Perkenalkan, Kami dari kelompok 9. Ingin memaparkan materi tentang konsumsi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. nama saya Ricky Johannes Sitindak, nomor NIM 20315044. Nama saya Merio Pita Natalia dengan NIM 20311500005. Kenalkan, saya Maria Margareta Lamunan dengan NIM 2311599. Nama saya Hari dengan NIM 20311500094. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsumsi. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan kepuasan secara langsung. Segera setelah Keynes mengusulkan fungsi konsumsi, para ekonomi mulai mengumpulkan dan memeriksa data untuk menguji dugaannya. Studi paling awal menunjukkan bahwa fungsi konsumsi Keynes adalah perkiraan yang paling baik tentang bagaimana konsumen berperilaku. Inilah contoh gambar Keynes fungsi konsumsi. Gambar ini menggambarkan grafik fungsi konsumsi dengan 3 properti yang Keynes duga. Yang pertama, kecenderungan mengkonsumsi marginal, C antara 0 dan 1. Yang kedua, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata turun sebagai pendapatan naik. Yang ketiga, konsumsi ditentukan oleh pendapatan saat ini. Selanjutnya adalah stagnasi sekuler, Simon Kuznets dan teka-teki konsumsi. Meskipun fungsinya konsumsi Keynes bertemu dengan keberhasilan awal, dua anomali segera muncul. Keduanya menyangkut dugaan Keynes bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata turun ketika mendapatkan kenaikan. Berikut inilah contoh grafik stagnasi sekuler, Simon Kuznets dan teka-teki konsumsi. Penjelasannya adalah studi data rumah tangga dan deretan waktu singkat ditemukan hubungan antara konsumsi dan pendapatan serupa dengan yang diperkirakan Keynes. Pada gambar ini, hubungan ini disebut fungsi konsumsi jangka pendek, tapi studi lama deretan waktu menemukan bahwa kecenderungan konsumsi rata-rata tidak bervariasi secara sistematis dengan pendapatan. Hubungan ini disebut fungsi konsumsi jangka panjang. Perhatikan bahwa fungsi konsumsi jangka pendek memiliki rata-rata yang turun kecenderungan untuk mengkonsumsi, sedangkan fungsi konsumsi jangka panjang memiliki kecenderungan rata-rata konstan untuk mengkonsumsi. Selanjutnya masuk ke Irving Fisher dan pilihan antara waktu. Fungsi konsumsi yang diperkenalkan oleh Keynes menghubungkan konsumsi saat ini yang terdapat pendapatan saat ini. Ketika orang memutuskan berapa banyak yang akan dikonsumsi dan berapa banyak yang harus ditabung, mereka mempertimbangkan keduanya sekarang di masa depan. Semakin banyak konsumsi yang mereka nikmati hari ini, semakin sedikit mereka akan bisa menikmati hari esok. Dalam melakukan trade-off ini, rumah tangga harus melihat ke depan pendapatan yang mereka harapkan yang diterima di masa depan dan konsumsi barang jasa yang mereka harapkan. Batas anggaran antara waktu. Kebanyakan orang yang akan lebih memilih menikmati kuantitas atau kualitas barang dan layanan yang mereka konsumsi untuk memakai pakaian yang bagus, makanan di restoran, atau lebih banyak nonton film dan sebagainya. Alasan orang mengkonsumsi kurang dari yang mereka inginkan adalah karena
konsumsi mereka dibatasi oleh pendapatan mereka. Dengan kata lain, konsumen menghadapi batas tentang berapa banyak yang dapat mereka belanjakan, yang disebut batas anggaran. Ketika mereka memutuskan berapa banyak yang harus dikonsumsi hari ini terhadap berapa banyak yang harus ditabung di masa depan, yang mereka hadapi batas anggaran antara waktu yang mengukur total sumber daya tersedia untuk konsumsi saat ini dan di masa depan. Langkah pertama yang kami dalam mengembangkan model Flusher adalah untuk memeriksa kendala ini dalam beberapa detail. Selanjutnya ada batasan anggaran konsumen. Batasan anggaran konsumen mudah diinterpretasikan jika tingkat bunga adalah 0. Kendala anggaran menunjukkan bahwa total konsumsi dalam 2 periode sama dengan total pendapatan dalam 2 periode. Dalam kasus biasa, di mana bunga tingkat lebih besar dari 0, konsumsi masa depan dan pendapatan masa depan didiskon dengan faktor 1 ditambah R. Diskon ini timbul dari bunga yang diperoleh dari tabungan. Intinya, karena konsumen memperoleh bunga atas pendapatan saat ini yang ditabung, pendapatan masa depan bernilai lebih rendah dari pendapatan saat ini. Demikian pula, karena konsumsi masa depan dibayar dari tabungan yang memperoleh bunga konsumsi masa depan, biaya kurang dari konsumsi saat ini. Selanjutnya ada contoh gambar. Contoh gambar ini merupakan kendala anggaran konsumen. Gambar ini menunjukkan kombinasi dari konsumsi periode pertama dan periode kedua. Konsumen dapat memilih jika dia memilih poin antara A dan B, dia mengkonsumsi lebih sedikit dari pendapatannya pada periode pertama dan menabung sisanya untuk periode kedua. Jika dia memilih poin antara A dan C, dia mengkonsumsi lebih banyak dari pendapatannya pada periode pertama dan meminjam untuk menutupi selisihnya. Selanjutnya masuk ke preferensi konsumen. Preferensi konsumen mengenai konsumsi dalam 2 periode dapat diwakili oleh kurva indiferen. Kurva indiferen menunjukkan kombinasi dari konsumsi periode pertama dan periode kedua yang membuat konsumen senang. Selanjutnya kita masuk ke gambar. Gambar ini merupakan contoh gambar preferensi konsumen yang menunjukkan 2 dari banyak kurva indiferen konsumen, dan gambar ini bukanlah garis lurus biasa. Sebagai akibatnya, tingkat substitusi marginal tergantung pada tingkat konsumsi di 2 periode. Ketika konsumsi periode pertama tinggi dan periode kedua konsumsinya rendah, seperti pada titik W, tingkat substitusi marginal rendah. Konsumen hanya membutuhkan sedikit tambahan konsumsi periode yang kedua untuk menyerah. Sekarang kita masuk ke bagaimana perubahan pendapatan mempengaruhi konsumsi. Nah, sekarang itu kita sudah melihat bagaimana konsumen membuat keputusan konsumsi. Sekarang mari kita mengkaji bagaimana konsumsi merespon peningkatan pendapatan. Sebuah peningkatan baik Y1 dan Y2 menggeser batasan anggaran keluar seperti gambar berikut. Batasan anggaran yang lebih tinggi memungkinkan konsumen untuk memilih kombinasi konsumsi periode pertama dan kedua yang lebih baik, yaitu konsumen sekarang dapat mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi dari kurva indiferen. Selanjutnya ada gambar. Gambar ini merupakan peningkatan pendapatan yang meningkat baik dari periode pertama pendapatan atau periode kedua pendapatan yang menggeser batasan anggaran keluar. Jika konsumsi pada periode 1 dan konsumsi pada periode 2 adalah keduanya barang normal, ini menyebabkan peningkatan pendapatan yang meningkat di antara 2 konsumsi periode. Nah, kesimpulan dari gambar berikut yaitu bahwa terlepas dari apakah peningkatan pendapatan terjadi pada periode pertama dan periode kedua, konsumen menyebarkan ke konsumsi di kedua periode. Perilaku ini kadang-kadang disebut perataan konsumsi, karena konsumen dapat meminjam dan meminjamkan antara periode. Waktu pendapatan tidak relevan dengan berapa banyak yang dikonsumsi hari ini, kecuali bahwa pendapatan masa depan
didiskonkan oleh tingkat bunganya. Di sini tersedia gambar. Pada gambar berikut, tingkat bunga memutar anggaran kendala di sekitar titik Y1 dan Y2. Pada gambar ini, suku bunga yang lebih tinggi berkurang pada konsumsi periode pertama oleh C1 dan menaikkan periode kedua pada konsumsi oleh C2. Konsumsi dalam periode 2 menjadi lebih murah dibandingkan dengan konsumsi di periode 1 ketika tingkat bunga naik, yang artinya karena tingkat bunga real diperoleh dari tabungan yang lebih tinggi. Konsumen sekarang harus mengurangi konsumsi periode pertama untuk mendapatkan unit tambahan pada konsumsi di periode kedua. Karena efek substitusi ini cenderung membuat konsumen memilih lebih banyak konsumsi pada periode kedua dan konsumsi yang lebih sedikit pada periode 1. Kemudian, kendala dalam meminjam. Model Fisher mengasumsikan bahwa konsumen dapat meminjam dan juga menabung. Kemampuan untuk meminjam memungkinkan konsumen saat ini melebihi pendapatan saat ini. Intinya, ketika konsumen meminjam, ia mengkonsumsi sebagian dari pendapatan masa depannya hari ini. Belum bagi orang yang peminjam seperti itu tidak mungkin. Berikut juga tersedia gambar. Pada gambar ini menunjukkan bagaimana batasan pinjaman ini membatasi pilihan konsumen. Konsumen pilihan harus memenuhi anggaran antar waktu, kendala, dan kendala pinjaman. Daerah yang diarsir mewakili kombinasi konsumsi periode pertama dan konsumsi periode kedua yang memenuhi kedua kendala. Di sini juga tersedia gambar. Pada gambar ini menunjukkan bagaimana batasan pinjaman ini mempengaruhi konsumsi keputusan. François Modigliani dan hipotesis siklus hidup. Dalam serangkaian makalah yang ditulis pada 1950 oleh François Modigliani dan kolaborator Albert Ando dan Richard Bamberg menggunakan model untuk memecahkan teka-teki konsumsi, yaitu menjelaskan potongan-potongan bukti yang tampaknya bertentangan yang terungkap ketika fungsi konsumsi klinis berhadapan dengan data. Menurut model Fisher, konsumsi bergantung pada pendapatan seumur hidup seseorang. Modigliani menegakkan bahwa pendapatan bervariasi sistem atas kehidupan masyarakat dan tabungan itu memungkinkan konsumen untuk memindahkan pendapatan dari saat-saat dalam kehidupan ketika pendapatan mereka tinggi ke saat-saat itu juga rendah. Interpretasi perilaku konsumen ini membentuk dasar-dasar siklus hidupnya hipotesa. Hipotesis merupakan salah satu alasan penting bahwa pendapatan bervariasi sepanjang hidup seseorang adalah pensiun. Orang paling berencana untuk berhenti bekerja pada usia sekitar 65 tahun dan mereka menerapkan pendapatan mereka jatuh ketika mereka pensiun. Namun, mereka tidak menginginkan penurunan besar dalam standar hidup mereka yang diukur dari konsumsi mereka. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi mereka setelah pensiun, orang harus menabung selama masa kerja mereka. Mari kita akan melihat bersama-sama apa motif menabung menyiarkan fungsi konsumsi. Berikut tersedia gambar siklus hidup. Fungsi konsumsi. Model siklus hidup mengatakan bahwa konsumsi tergantung kekayaan dan juga pendapatan. Sebagai hasilnya, interpretasi dari fungsi konsumsi A, W tergantung pada kekayaan. Konsumsi dan tabungan lansia. Banyak ekonom telah mempelajari konsumsi dan tabungan orang tua milik mereka. Temuan menyajikan masalah untuk model siklus hidup. Tampaknya orang tua melakukan tindak menghemat sebanyak yang diprediksi model. Dengan kata lain, orang tua tidak lari menurunkan kekayaan mereka secepatnya yang diharapkan ketika mereka mencoba untuk memuluskan konsumsi mereka selama sisa hidup mereka. Gambar ini merupakan gambar bagaimana perubahan kekayaan geser fungsi konsumsi.
Jika konsumsi tergantung pada kekayaan, maka peningkatan kekayaan menggeser fungsi konsumsi ke atas. Dengan demikian, jangka pendek fungsi konsumsi yang menganggap kekayaan konstan tidak akan terus berlanjut bertahan dalam jangka panjang sebagai kekayaan meningkat dari waktu ke waktu. Selanjutnya, Milton Friedman dan hipotesis pendapatan permanen dalam sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1957, Milton Friedman mengusulkan pendapatan permanen hipotesis untuk menjelaskan perilaku konsumen. Selanjutnya, ada hipotesis yang menggunakan pendapatan permanen adalah bagian dari pendapatan yang orang harapkan untuk bertahan dalam masa depan. Pendapatan sementara adalah bagian dari pendapatan orang yang tidak berharap untuk bertahan. Dengan kata lain, pendapatan permanen adalah pendapatan rata-rata. Pendapatan sementara adalah deviasi acak dari rata-rata itu. Selanjutnya, implikasi yaitu menurut hipotesis pendapatan permanen, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata tergantung pada rasio pendapatan permanen terhadap pendapatan saat ini. Ketika pendapatan saat ini sementara naik di atas pendapatan permanen, kecenderungan rata-rata untuk mengkonsumsi sementara jauh. Ketika pendapatan saat ini sementara turun di bawah pendapatan permanen, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata untuk sementara naik. Selanjutnya, ada Robert Hart dan jalan acak hipotesa. Pendapatan permanen didasarkan pada model intertemporal. Penelitian terbaru tentang konsumsi telah menggabungkan pandangan konsumen ini dengan asumsi ekspektasi rasional. Asumsi ekspektasi rasional menyadarkan bahwa orang menggunakan semua informasi yang tersedia untuk membuat peramalan yang optimal tentang masa depan. Selanjutnya, hipotesis ekonom Robert Hall adalah orang pertama yang memperoleh implikasi dari rasional harapan untuk konsumsi. Dia menunjukkan bahwa jika pendapatan permanen hipotesis benar dan jika konsumen memiliki ekspektasi rasional, maka berubah dalam konsumsi dari waktu ke waktu harus dapat diprediksi. Selanjutnya, implikasi pendekatan terhadap konsumsi memiliki implikasi tidak hanya untuk peramalan, tetapi juga untuk analisis kebijakan ekonomi. Jika konsumen mematuhi hipotesis pendapatan permanen dan memiliki harapan rasional, maka hanya kebijakan tak terduga perubahan mempengaruhi konsumsi. Perubahan kebijakan ini berlaku ketika mereka mengubah harapan. Terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah dalam karya 6 ekonom terkemuka, kami telah melihat perkembangan pandangan dari perilaku konsumen. Keynes mengusulkan bahwa konsumsi sangat bergantung pada pendapatan saat ini. Sejak itu, para ekonom berpendapat bahwa konsumen memahami bahwa mereka menghadapi keputusan antar waktu. Konsumen melihat ke depan untuk mereka sumber daya dan kebutuhan masa depan, menyiratkan fungsi konsumsi yang lebih kompleks daripada yang diusulkan Keynes. Dengan kata lain, pendapatan saat ini hanya salah satu penentu konsumsi agregat. Para ekonom terus memperdebatkan pentingnya faktor-faktor penentu di konsumsi. Masih ada ketidaksepakatan tentang misalnya pengaruh suku bunga belanja konsumen, preferensi, kendala pinjaman, dan pentingnya efek psikologis. Ekonom terkadang tidak setuju tentang kebijakan ekonomi karena mereka mengasumsikan konsumsi yang berbeda fungsi. Misalnya seperti yang kita lihat di bab sebelumnya,
perdebatan tentang efek dari utang pemerintah, sebagian merupakan perdebatan atas determinan belanja konsumen. Kunci dari konsumsi dalam evaluasi kebijakan pasti akan mempertahankan minat ekonom dalam mempelajari perilaku konsumen selama bertahun-tahun yang akan datang. Sekian pemaparan materi yang dari kami. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.